Shalom, selamat pagi, Amang Inang, saudara-saudari. Kiranya kita tetap di dalam keadaan penuh sukacita dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis di dalam kitab Daniel pasal 11 ayat 32, demikianlah bunyinya. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Daniel adalah seorang yang memiliki roh yang luar biasa. Dia seorang yang sangat taat akan perintah Tuhan. Daniel dengan 3 temannya hidup dengan tidak menajiskan diri dengan santapan Raja Babilonia. Daniel menjadi orang kepercayaan 3 raja, menjadi orang ketiga di pemerintahan Raja Nebukadnezar, Raja Darius, dan Raja Belsyazar. Jadi Daniel bagian orang kuat yang ada di kerajaan orang asing. Karena Daniel sangat mengenal Allahnya, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia tidak gentar karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang memiliki 2 sisi. Ia mampu untuk menghidupkan dan mematikan. Ia menambahkan dan mengurangi. Ia memberi dan mengambil. Ia menanam dan mencabut. Ia mengangkat dan menurunkan. Ia melimpahkan dan menyusutkan. Kita tidak bisa memilih hanya mau mengalami sisi Allah yang baik-baik saja. Karena Allah kita adalah Allah yang benar, yang akan senantiasa mendisiplinkan kita jika ada sesuatu yang salah. Tetapi apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, baik itu melimpahkan atau menyusutkan, Tuhan pasti mempunyai suatu tujuan. Daniel pasal 11 merupakan rangkaian penglihatan dari Nabi Daniel tentang munculnya 2 kekuatan kerajaan, yaitu Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan. 2 kekuatan ini berperang dan akhirnya dimenangkan oleh Raja Negeri Utara. Raja Negeri Utara berbicara kerajaan Romawi dan Raja Negeri Selatan adalah kerajaan Mesir, yang mana kerajaan Romawi berbicara tentang kekuatan antikris. Antikristus adalah orang-orang yang tahu tentang Kristus namun kemudian murtad dan menjadi yang terdepan dalam melawan Kristus. Sedangkan kerajaan Mesir berbicara tentang keduniawian. Itu sebabnya dikatakan dalam teks ini bahwa orang fasik terhadap perjanjian akan dibujuk sampai murtad, tetapi orang yang setia akan tetap kuat dan setia. Berbicara tentang setia juga selalu dikaitkan dengan waktu. Kadangkala kita tidak menyediakan waktu untuk mencoba mengenal Allah kita. Kita terlalu sibuk, kita terlalu pelit menyediakan waktu bagi Allah. Kita hanya menganggap bahwa ke gereja saja sudah cukup dan merasa tidak perlu lagi terlalu giat dalam upaya mengenal Allah. Padahal dalam menghadapi keadaan yang sulit, Tuhan mau kita menang dan tetap tegak sebagai seorang yang senantiasa kuat. Tuhan menghendaki agar iman manusia kuat. Ketika iman kita kuat, kita akan tetap tegak menghadapi segala keadaan. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan zaman yang begitu berubah dengan cepat. Dan diharapkan orang yang mengenal Allah akan senantiasa kuat dan bertindak menanggulangi keadaan pergumulan dengan benar. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami senantiasa diteguhkan, diperbaharui iman kami, sehingga kami boleh senantiasa mengenal Tuhan dengan baik lagi. Kiranya Engkau juga memberkati segala kegiatan aktivitas kami, Engkau yang senantiasa mendahului segala apa yang akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.